Halo, selamat jumpa di channel Curhat sama Om-Om. Seperti janji saya akan terima curhatan via email dan kita obrolin aja ya. Kita obrolin aja santai, syukur-syukur ada solusi tapi nggak janji. Oke? Jadi email ini saya akan bacakan dari San, S-A-N, di Jakarta. Emailnya seperti demikian. Di umur 23 ini, sudah setahun kerja di startup yang semua kerjaan bisa aja kita yang ngurus. Itu bikin capek dan manajemen amburadul. Pengen dapat kerjaan impian, tapi selalu tidak pede dengan speaking English. Padahal TOEFL di atas 500. Sekarang sedang mencoba membagi waktu belajar speaking di sela-sela kesibukan. Aku percaya jika yang satu ini berhasil kucapai, semua akan lebih baik dan insecurity tidak akan terlalu lama menyerang di masa depan. Dari SAN di Jakarta. Oke, pertama-tama dalam email ini sebenarnya ada beberapa topik, ya nggak? Yang pertama adalah masalah sudah setahun kerja di perusahaan startup, katanya berasa capek karena harus ngerjain semuanya dan manajemen amburadul. Itu topik pertama. Topik kedua adalah tidak pede dengan berbicara Inggris, padahal TOEFL di atas 500. Dan menurut SAN, ini menghalangi dia untuk mendapatkan pekerjaan impian. Oke, saya akan bahas dari yang kedua dulu, yang masalah bahasa Inggris. Masalah bahasa Inggris ini menurut saya sebenarnya lingkaran setan, ya. Yaitu begini. Untuk bisa kamu mahir berbahasa Inggris, itu kamu tidak ada jalan lain selain dipraktekkan dalam situasi yang lebih real. Bisa aja sih, kamu mau menunggu sampai kamu merasa bagus, tetapi seperti kata kamu bilang sendiri, seolah-olah itu menghambat kamu dapat pekerjaan yang ideal. Ya nggak? Jadi sebenarnya belajar bahasa Inggris itu ya memang harus dipakai dan tidak harus sempurna. Memang pasti kita belajar jatuh bangun gitu ya, salah-salah melulu dan itu it's okay gitu. Apalagi kamu sendiri bilang TOEFL kamu 500 dan itu cukup baik. Jadi kenapa kamu harus merasa insecure? Kemudian hati-hati dengan prasangka kamu bahwa orang sangat memperhatikan Inggris kamu jelek atau enggak. Saya bagi pengalaman, saya bekerja di perusahaan multinasional, selalu di perusahaan multinasional, dan staf Indonesia ya yang bekerja di sana tidak semuanya cus lancar bahasa Inggris. Ngomongnya juga patah-patah, tapi yang penting bisa dimengerti. And you know what? Bahkan orang ekspat aja tidak mempermasalahkan, gitu. Mereka nggak ngetawain, mereka nggak mengolok-olok, biasa aja gitu. Yang penting kita mengerti maksudnya. Tidak harus sempurna pengucapan atau grammar gitu. Jadi jangan-jangan nih kamu terlalu banyak prasangka sendiri, gitu. Saya belum mau mencoba sekarang karena Inggrisnya belum sempurna, nanti aja deh. Nah ini menurut saya sayang karena ada ada opportunity yang bisa kamu manfaatkan tapi kamu menahan diri gitu, bukan dari pihak lain tapi kamunya yang menahan diri. Jadi kalau dari saya jangan takut untuk nekat aja, modal nekat aja gitu. Pedelah gitu, itu memang bukan bahasa ibu kamu, bahasa Inggris bukan bahasa ibu kamu, yang berarti tidak apa-apa salah. Saya juga sampai sekarang banyak salah kalau ngobrol sama orang asing, tapi yang penting bisa berkomunikasi. Nah, jadi itu topik yang kedua ya,
yang kamu raise tentang bahasa Inggris, menurut saya jangan jadi beban, jangan jadikan itu penghalang. Kalau menurut kamu itu adalah penghalang kamu sekarang. Nah, tetapi yang menarik sebenarnya yang topik pertama, kamu merasa capek kerja di perusahaan startup baru setahun. Menurut saya sih itu normal loh. Saya nggak tahu ekspektasi kamu itu bekerja itu harus seperti apa. Apakah harus sudah rapi gitu ya? Apakah job description harus semuanya rapi gitu? Menurut pengalaman saya sih sedikit yang seperti itu ya. Apalagi ketika kamu relatif baru mulai bekerja di usia 21, 22, 23. Dan kamu sendiri bilang bahwa ini startup. Ya, jadi seharusnya pada saat kamu melangkah masuk ke startup, sudah ada ekspektasi bahwa namanya startup, baru buka warung, ya pasti heboh dan serabutan. Jadi saya harap ini sesuatu yang sudah kamu sadari. Nah, apakah berarti dengan merasa kewalahan ini kamu harus buru-buru pindah kerja? Saya nggak tahu situasi kamu ya. Kalau dari email seberapa menderitanya kamu, saya nggak tahu. Tapi mungkin ada sesuatu yang bisa kamu pikirkan. Yaitu begini. Jangan lihat dari serabutannya sebenarnya. Kalau saya tahu ini klise, tapi sebenarnya saya pernah baca bahwa makin ke depan itu skill yang justru makin di-appreciate itu adalah menjadi generalis. Ya, generalis tuh tahu ya. Jadi dia tidak terlalu fix, tidak terlalu spesialis di satu bidang tertentu, tapi justru dia fleksibel gitu. Oke, misalkan saya hari ini sales gitu. Saya bisa mengerjakan sales. Tapi kalau kemudian saya harus ngecek keuangan, saya bisa beradaptasi, mengerti basis dasar-dasar keuangan, hayu gitu. Kalau misalkan satu saat harus ke operation, bisa juga. Jadi saya pernah membaca bahwa orang yang generalis itu lebih adaptif, lebih fleksibel, dan otomatis karirnya itu lebih fleksibel gitu, karena nggak terpaku di satu jalur tertentu. Jadi saya cuma mau mencoba menambah point of view yang kamu bilang serabutan itu, mungkin bisa dilihat sebenarnya opportunity loh. Opportunity yang pertama merasakan seperti apa strugglingnya startup, tapi kamu juga kesempatan mempelajari banyak hal, dan itu bisa berharga di kemudian hari. Jadi sekali lagi saya tidak tahu kamu seberapa menderitanya, tapi kalau dari email kamu, saya sih merasa sayang kalau baru setahun kamu udah cabut. Menurut saya setahun itu normal kalau orang masih belum betah di pekerjaan baru. Normal kok. Menurut saya ya, pengalaman saya itu butuh waktu adaptasi memang setahun. Sesudah setahun nanti kamu mulai lebih paham gitu ritmenya. Dan jangan lupakan bahwa ini kesempatan untuk mencoba berbagai hal. Gitu. Dan kelak kalau misalkan kamu bisa 2 tahun aja, itu di CV lebih bagus kalau menurut saya ya. Saya berkali-kali membantu rekrutmen teman kantor ataupun saya merekrut untuk tim saya sendiri, dan pengalaman kerja 1 tahun pindah itu bukan plus point ya, apalagi kalau keseringan itu jadi kok baru setahun cabut gitu. Jadi kalau kamu bisa bertahan, kalau kamu bisa melihat ini sebagai momen untuk menjadi generalis, belajar beberapa hal sekaligus, serabutan memang, tapi tetap aja bisa ada sesuatu yang dipelajari, maka saya rasa CV kamu bagus gitu. Kamu membuktikan kamu pernah bekerja di startup, kamu mampu bertahan ya dalam situasi yang sulit, dan kamu bisa mengatakan nanti saatnya kamu mencari pekerjaan berikutnya, wah saya belajar di berbagai aspek dalam pengalaman saya di startup yang sekarang. Jadi gitu, kurang lebih gitu aja SAN di Jakarta. Semoga membantu. Terima kasih udah curhat dengan saya.
Ya, dan all the best buat kerjaan kamu. Terima kasih.